Halo, nama saya Natalis Jusel. Saya dari kelas Ilmu Politik 7. Saya ingin membahas buku dari Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Saya akan membahas macam-macam pembagian hukum. Poin 1, pembagian hukum. Menurut atas pembagiannya, walaupun hukum itu terlalu luas sekali sehingga orang tak dapat membuat definisi singkat meliputi segalanya, namun dapat juga hukum dibagi beberapa golongan, yaitu poin 1, menurut sumbernya hukum dapat dibagi dalam poin A, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum peraturan undangan. Poin B, hukum kebiasaan adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan kebiasaan adat. Poin C, hukum traktat, yaitu hukum ditetapkan di negara di dalam suatu perjanjian antara negara. Poin D, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Poin 2, menurut bentuknya hukum dapat dibagi. Poin A, hukum tertulis. Hukum ini dapat pula merupakan hukum yang tertulis dikodifikasikan, lihat angka 6 atau sebagai 12 part. 2, hukum tertulis dapat dikodifikasikan. Poin B, hukum tak tertulis, hukum kebiasaan. Keterangan mengenai kedua macam hukum ini diberikan dalam penjelasan tentang kodifikasi. Poin ketiga, menurut tempat berlakunya hukum dapat dibagi dalam poin A, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Poin B, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Poin C, hukum asing, yaitu hukum berlaku dalam negara lain. Poin D, hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma ditetapkan oleh gereja para anggotanya. Poin 4, menurut waktu berlakunya hukum dapat dibagi dalam poin A, ius constitutum, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya, hukum berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu. Ada sarjana yang menamakan hukum positif itu adalah tata hukum. Poin B, ius constitutum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Poin C, hukum asasi, hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana segala waktu untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya atau abadi terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Poin kelima, menurut cara mempertahankannya hukum dapat dibagi dalam 2 poin. Poin A, hukum material, yaitu hukum yang membuat peraturan-peraturan mengatur kepentingan hubungan berwujud pemerintah dan larangan. Contoh, hukum pematerial, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain-lain. Poin B, hukum formal, hukum proses atau hukum acara, yaitu hukum yang membuat peraturan-peraturan mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukumnya. Material atau peraturan-peraturan mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan. Lalu ada poin B, menurut sifatnya hukum dapat dibagi dalam poin A, hukum yang memaksa, yaitu hukum dalam keadaan bagaimanapun juga harus ada yang mempunyai paksaan mutlak. Poin B, hukum mengatur atau hukum pelengkap, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Lalu ada poin ketujuh, menurut wujudnya hukum dapat dibagi dalam ada 4 poin. Hukum objektif, yaitu hukum yang dalam suatu negara berlaku umum, tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebutkan peraturan hukum saja, mengatur hubungan hukum antara 2 orang lebih. Lalu ada poin B, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku sebagai seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak. Pembagian hukum jenis ini kini jarang digunakan orang. Lalu ada poin ke-8, isinya hukum dapat dibagi dalam poin A, hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Lalu ada poin ke B, hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan atau hukum antara negara perorangan warga negara. Lalu ada poin kedua, hukum sipil dan hukum publik. Dari segala macam hukum tersebut di atas terpentingnya ialah hukum sipil atau publik.
hukum sipil atau hukum privat. Hukum sipil itu terdiri dari hukum sipil dalam arti luas meliputi 1. Hukum perdata, 2. Hukum dagang. Poin B, sipil dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja. Lalu sekianlah penjelasan saya tentang macam-macam hukum di semua aspek negara mungkin ya.